Shalom, sahabat yang baik hati. Salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk segala kebaikan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami untuk senantiasa dipenuhi oleh firman-Mu, ya Allah, dan firman-Mu bekerja di dalam hidup kami. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Tuhani do toddii, jala ia disi toddini Tuhani, disi do haluaon. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ketika kita mempercayakan Kristus untuk menyelamatkan kita melalui peristiwa salib dan kebangkitan, Dia melenyapkan beban berat kita yang mencoba menyenangkan Dia, serta rasa bersalah kita karena gagal untuk melakukan hal itu. Dengan percaya kepada Kristus, kita dikasihi, diterima, diampuni, dimenangkan, dan dimerdekakan untuk hidup baginya. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Sahabat yang baik hati, 2 hari berturut-turut kita merayakan pesta turunnya Roh Kudus atau Pentakosta, yang menyatakan bagi kita Roh Kudus yang menuntun dan hidup kita adalah hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Allah sendiri yang hadir di dalam kehidupan kita. Roh Kudus tidak dapat kita batasi di dalam ruang dan waktu. Sebab Allah kita yang adalah roh, Dialah yang berkuasa atas waktu dan tempat. Jika roh Allah menuntun hidup kita dan hidup kita dikuasai oleh roh Allah, maka dikatakan bagi kita saat ini adalah kita akan memiliki kemerdekaan. Kemerdekaan yang dimaksud dalam hal ini adalah kita memiliki kebebasan untuk memancarkan kemuliaan Allah melalui hidup kita. Sebab roh Allah yang menolong kita untuk memancarkan cahaya kemuliaan itu. Sebab memang itu seharusnya dibagikan kepada orang yang ada di sekitar kita. Jika diperbandingkan Paulus dengan cerita Musa yang menyelubungi wajahnya, sebab orang-orang Israel tidak dapat tahan melihatnya, sebab hanya Kristus yang dapat menyingkapkan selubung tersebut dan menolong setiap orang dalam melihatnya sebagai pancaran kemuliaan Allah. Selubung dalam penjelasan Paulus dalam surat Korintus ini adalah hukum Taurat, sebab mereka hidup di bawah tekanan hukum Taurat dan memahami hanya orang yang melakukan hukum Taurat yang dapat diselamatkan, dibebaskan, dan diubahkan. Sahabat yang baik hati, Allah adalah roh. Hanya Dia yang dapat memerdekakan kita. Hanya Dia yang dapat membebaskan kita dari tuntutan hukum Taurat. Sebab kita tidak dapat melakukannya dengan sempurna. Hanya Dia yang dapat melakukannya. Hanya Dia yang dapat membebaskan kita dan akan mengubahkan hidup kita. Hidup yang dituntun dan dikuasai oleh roh Allah adalah hidup yang telah diubahkan oleh roh Allah dan memiliki kebebasan untuk mencerminkan kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita. Sebab cahaya kemuliaan Allah itu haruslah kita pakai menjadi berkat bagi sesama, bukan hanya untuk diri kita sendiri.
hidup yang dimerdekakan, hidup yang dibebaskan, dan hidup yang diubahkan oleh Roh Allah, menolong kita menghadapi keadaan kita sekarang ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mengasihi kami, terlebih Engkau memerdekakan kami. Engkau menghendaki kami untuk melakukan segala hal yang Engkau inginkan, yang Engkau kehendaki di dalam kemerdekaan. Terima kasih ya Allah, mampukanlah kami untuk memancarkan cahaya kemuliaan-Mu, sehingga itu menjadi berkat bagi sesama kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.